Para ibu hadirin hadirat ingkang minulya kangge nglajengaken pengaosan tafsir surah Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad lakina min safarina hada nasaba qala ra'aita id awayna ila as-sahrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa as-syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la 'asi laka amra qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta undisa laka minhu dhikra fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha lituriqana laqad ji'ta shay'an imra qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa la turhiqni min amri usra fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan lahum bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni qad balawta min ladunni udra fantalaqa hatta idza ataya ala qaryati istaf'ama ahla fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqama qala law shi'ta lattakhadta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba ila akhir ayat. Niki lanjutan saking ceritani Nabi Musa. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu. Niki asbabun nuzuli Allah menurunkan ayat wa in qala Musa li fatahu. Jadi saat sampuni Nabi Musa niki menang dari Firaun, kaum Kipti meninggal, kalau Bani Israel sing menang.
Jadi Nabi Musa si khotbah dikengken ngiling no umat, ngiling no rakyat. Wahai para Bani Israel, Allah menape wis kali Allah diberikan nikmat yang besar, diselamatkan dari penyiksaan Fir'aun, diselamatkan dari penyiksaan Fir'aun, raja yang zalim. Kita semua sudah bebas di Allah, terus diberikan tempat yang subur. Jadi bukan hanya merdeka, tapi diberi tempat yang subur. Negeri Mesir ini subur. Semuanya kamu merdeka semua, terus berkah rahmat Allah semuanya. Jadi dikengken ngiling, cek tambah rajin ibadah, cek tambah istiqomah ibadah, cek tambah mantap keyakinan ini dumateng Allah. Dumateng wonten saking kagumi umat Nabi Musa ini ngomong, wahai Nabi Musa, sinten sing lebih alim, sing lebih hebat ketimbang jenengan. Jenengan ini diibaratkan pahlawan luar biasa. Bisa melepaskan umat ini dari kebodohan, angsal wahyu saking Allah, bisa menyelamatkan dari penindasan, bisa memberikan kemakmuran, kata umat Nabi Musa. Sinten sing lebih hebat saking jenengan wahai Nabi Musa, kata umat. Sing lebih alim, sing lebih hebat saking jenengan sinten? Nopo jawaban Nabi Musa? Yoga ene, aku ini sing paling alim, kata Nabi Musa. Maklum bahwa pancen Rasul. Ternyata jawab ngoten niki mawon di Allah langsung ditegur. Langsung ditegur, gak oleh ngomong-ngomong saja. Aku ini duwe hamba, sing duwe ilmu sing sampean gak duwe. Bukan lebih alim, tapi gak duwe ilmu Nabi Musa sing boten gadah. Hari Nabi Musa tangkul, ya Allah, terus pun di kula niki pingin panggil kali hamba jenengan sing kula boten gadah ilmu. Jadi pingin belajar. Nabi Musa niki pengen bantos ilmu man. Dan niku sing kula sampaikan, bayang no seorang nabi dan rasul yang langsung diberi wahyu oleh Allah, sing pingin golek ilmu man. Kula lan panjenengan wis tutur nabi, tutur sinten-sinten dikerja golek ilmu ala sarang. Niki seorang nabi, seorang rasul ketika ditegur oleh Allah, ini hambaku sing duwe ilmu sing sampean gak paham Musa. Hari Nabi Musa niki nopo, ya Allah kula pengin pirsa, pengin sumerep teng pundi posisi hamba. Kula patosi. Hari Nabi Musa niki ketika dia wa id qala Musa ifatahu. Hari diperintah oleh Allah, wahai Musa, engkau berjalan di pertemuan dua lautan. Ini sih mengatakan Persia dan Romawi. Jadi sambungan lautan dua negara ini. Datang mriku enten sumber kehidupan. Jadi ini nopo nami teng pinggir segoro niku ini sumber sing tawar, sing ngombe tuyon iki akan menjadi awet, sing mati maka menjadi murid. Datang persambungan niki Nabi Musa dikengken madosi tiyang sing lebih alim atau duwe ilmu sing boten digadai oleh Nabi Musa. Ampun berjalan Nabi Musa. Wa id qala Musa li fatahu, Nabi Yusa bin Nun. Karena yadbau wa yahdimu wa ya'udu minhu al-ilmu. Jadi Yusa bin Nun ini santri setiani Nabi Musa. Tembundi-bundi mawon milo. Tembundi-bundi mawon milo dan selalu melayani Nabi Musa dan selalu belajar. Nabi oleh wahyu. La abrahu hatta ablu majma'al bahraini. Dia tidak berhenti-hentinya jalan. Jadi Nabi Musa ini melampau. Jadi kalau dengan ini melampai saking pundi, Nabi Musa golek ilmu ini bertahun-tahun melampai. Kalau dengan wis kaya ketepin golek ilmu. Terus kalau mawon ngaji tengah kayak ketepin. Kayak si ini sambate. Dan Nabi Musa ini berjalan bertahun-tahun. Madosi persambungan dua lautan. Saking pengennya gada ilmu yang diberikan oleh Allah sing boten dipahami Nabi Musa. Ampun madosi bersama dua orang Nabi Yusa. La abrahu, tidak berhenti-hentinya berjalan bertahun-tahun. Hatta ablu sampai bertemu dua lautan, Bahru Rom dan Persia. Mimma yalil masrik, ail makani al-jamu lidalik. Jadi persambungan lautan ini dari segala penjuru lautan bersambung 6.000. Awam dia hukum
atau kami ini kita, kata Nabi Musa, sudah melalui perjalanan yang sangat melelahkan dan waktu yang sudah bertahun-tahun. Hukuman ini diartikan memiliki nopo. Ini sih mengatakan 80 tahun. Ini sih mengatakan 1 tahun. Jadi perjalanan itu satu tahun. Kalau jenengan perjalanan 2 menit ngaji sak jam kayak kesuwen. Paham? Perjalanan setengah jam, perjalanan normal di perjalanan satu jam. Dan Nabi Musa ini perjalanannya bertahun-tahun. Dahron ini bermasa. Pun fattah wada sabilahu fil bahri saroba. Falamma balau majma' bainahuma. Ketika nyampe dua pertemuan lautan ini istirahat saking keselnya Nabi Musa. Saking capek keturun. Jadi 2 orang ini Nabi Musa dan Nabi Yusa ini keturun. Setelah tidur nasyahu tahu lali. Nabi Yusa ini sumerep. Kan syarat wau Nabi Musa niku dikengken matos 2 pertemuan air laut ini syaratnya ini setunggal. Kudu bekal iwak setunggal. Yang sudah dimasak, digoreng. Disalap teng wadah. Ya tengah niki disalap teng mangkok. Lek sien wadahe teko daun kurma. Ini ditenteng di Nabi Yusa, niki ditenteng. Mantun ditenteng sampai pertemuan niku saking kesele ternyata iwak niki padahal sudah dimakan. Nek kali separuh. Iwak niki lagi soroncat. Teko wadahe iwak padahal niki mantun digo. Mantun mboten melampa teng segoro. Nggih pancet urip. Niki kejadian sing anu. Lah sing sumerep niki Nabi Yusa. Karanten saking ngantuk keturun lali gak cerita teng Nabi Musa. Lah perseni Allah. Ketika engkau sampai ke tempat 2 pertemuan air laut tersebut, iwa ini akan urip malih dan disitulah tempatnya. Maksudnya tempatnya Nabi Khidir. Dikehendaki ini ulama tafsir itu sepakat yang dicari oleh Nabi Musa itu adalah Nabi Khidir. Ternyata nopo? Ternyata Nabi Yusa ingin cerita tentang Nabi Musa lali keturun ini ada tani budak malih si golek kan boten sumerep nek iki 2 persambungan air laut. Cuma sudah diberitakan dari Allah nek wis nyampe nang tempat 2 pertemuan tersebut ikan itu akan hidup. Jadi tandai. Ternyata lali boten dicerita numpul berjalan. Bila berjalan malih itu lebih 1 tahun. Paham betul? Wis berjalan berbulan-bulan atau bertahun-tahun nyampe ke 2 persambungan air laut. Tempat itu meriku kudu nilero. Ternyata lali berjalan malih garu. Dan sampai bertahun-tahun setahun ulama mengatakan setahun malih perjalanan itu iling Nabi Musa. Sampai keselin duwe malih kan jaluk. Teng anak nopo teng Nabi Yusa niku falamma jawaza fatawada sabilahu fil bari saroba falamma jawaza qala li fatahu atina wadana wahai Yusa tolong sarapan pagi kita dimakan dibuka lakot lakina min safarina hada nasoba sungguh kami telah melampaui perjalanan yang sangat melelahkan. Ini ku lewat, jadi wis sakjane wis ero teng mriku kelewatan. Ini kelewatan iki 1 tahun. Saking semangat Nabi Musa goleki. Niku bayang wong alim, nabi sik semangat goleki. Kalau jenengan lek sing semangat golek nopo? Golek zamune urip. Lek suruh golek duit meskipun berbulan-bulan bertahun-tahun kayak gak kroso. Lek golek ilmu kayak wis kesuwen, kayak ketuwu. Padahal non yang zaman akhir ini mondok paling suwe ya paling 6 tahun, 10 tahun. Sien neten Said Muhammad itu 5 tahun mondok. Saiki wis 10 tahun. 10 tahun sambat kabeh. Nabi Musa perjalanan itu niku sebab bertahun-tahun bahkan. Qala li fatau atina wada'ana laqad lakina min safarina hada nasoba.
Qala araita in awaina ila sahra. Ternyata iling tanabah. Jadi Yusa niki iling ketika istirahat teng batu niku fa inni nasitul huta wa ma ansani syaiton. Ternyata iwak iku loncat. Lho kok gak kondo jari ini Nabi Musa. Lali sing melalaikan adalah setan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan iwak itu mengambil jalannya sendiri. Jadi loncat masuk teng segoro mali. Diketinggal lalu kedak lampai ini boleh jejak ketinggal. Qala dzalika ma kunna nabi. Ya di situlah yang kita cari kata Nabi Musa. Yo nek kono sing tak karepe. Sing tak karepno ya tempat di batu yang mana iwak iku loncat malih nang segoro. Sing di nang kono sing tak goleki kata Nabi Musa. Fantat gawe balik. Jadi perjalanan setahun balik malih. Tak remak temenan nih perjalanan. Niki luar biasa nih orang yang yakin terhadap orang yang telah diangkat menjadi kekasih Allah ini tidak main-main mengorbankan hidupnya demi mendapatkan ridho Allah. Pingin angsal ilmu ni Allah. Fartadda ala dalika asarihima qososo. Jadi balik-balik teng batu nih. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Hari ditemukanlah teng batu tersebut ya. Jadi Nabi Musa dan Yusa ini menemukan seorang hamba di atas batu tersebut. Ini ku yang namanya Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min indina, yang aku berikan rahmat dari sisiku. Nopo nubuatan fi qolin wa wilayatin fi akhir. Wa alaihi aksarul ulama wa alaihi aksarul ulama wa kunyatu Abul Abbas. Jadi nama Nabi Khidir niku namanya Abul Abbas. Terus ulama nafsir man arafa ismahu wa isma abihi wa kunyatihi wa laqabahu mata al-Islam. Termasuk keistimewaan tiyang sing kenal dengan nama Nabi Khidir dan babai Nabi Khidir dan nami kunyai dan lakobe, maka dia mati dalam keadaan Islam. Biasanya Nabi Khidir nih, nopo kok dinamakan Nabi Khidir? Karena setiap bumi yang dipijak akan menjadi subur. Jadi kenapa kok dinamakan Nabi Khidir? Kata ulama tafsir nih, kenapa kok Nabi ini dinamakan Nabi Khidir? Setiap bumi yang dipijak oleh Nabi Khidir ini akan menjadi subur, hijau, berarti subur. Mana tiang lihat disalami leni tamu terus kok jalan-jalan khawatir Nabi Khidir. Tapi kadang kata wong gendeng sing nyamar Nabi Khidir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setiap bumi yang dipijai Nabi Khidir ini akan menjadi subur. Terus nasab dari Nabi Khidir ini nyambung ke Nabi Nuh. Dan ini keistimewaan Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Jadi ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah seorang nabi ya, yang memiliki sebuah ucapan wa wilayah dan yang tidak sama dengan Rasul. Jadi Nabi Musa kan nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Khidir adalah seorang nabi. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dan dia aku ajarkan ilmu yang gaib yang tidak nampak. Ini kucing namanya ilmu hakikat. Jadi beda kali ilmu ini Nabi Musa. Betul dan cerita ini hari qala lahu Musa. Hari salam. Ketika nyampe balik ketemu teng batu di tempat ikan yang loncat sendiri si murid malin itu, ternyata pun ketinggal Nabi Khidir. Pakaiannya putih indah bersih terus salam assalamualaikum. Jadi ulur salam Nabi Khidir itu ulur salam terus dijawab Nabi Musa salam dijawab Nabi Khidir jawabnya alaikassalam ala Nabi Bani Israel. Kaget Nabi Khidir. Kok roh namanya aku Nabi ni wong Bani Israel. Ya roh kata Nabi Khidir. Mantan cerita aku ini diperintah oleh Allah dikengken matur jenengan dikengken belajar. Terus ngomong Nabi Khidir ini ngomong qala lahu Musa
Hal attabiqu ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Maukah kula niki pengin melok jenengan, pengin belajar ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Terus dijawab Nabi Khidir, qala innaka lan tastati ama ya sabra. Awakmu gak kira kuat. Awakmu gak kira kuat. Tidak akan sabar. Ya apa iso sabar wong namanya iki gak akan menguasai ilmu yang diberikan oleh Allah dumateng Nabi Khidir. Ya Musa inni ala ilmi minallah allamanihi la ta'lamu wa anta ala ilmi minallah la u'allimuhu. Kata Nabi Khidir, ya Musa aku diberi ilmu oleh Allah yang diajarkan langsung kepadaku, dan engkau tidak akan mungkin paham. Kata Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Musa dan engkau wahai Musa mendapatkan ilmu dari Allah dan aku tidak paham terhadap ilmu. Karena kenapa wahyu. Kita tahu. Dan ini yang namanya nopo. Setiap orang itu gak ada kelebihan masing-masing. Makanya seorang rasul, seorang nabi sekelas Nabi Musa mawon ngomong orang yang ngaku paling alim langsung ditegur oleh Allah. Nopo male model kulolan panjenengan Bang. Si paling apik kasarane ngoten. Gak ene sinten sing lebih alim nang jenengan? Wis gak ene. Ini ono Nabi Musa mawon ditegur gak oleh nopo male model kulolan panjenengan. Terus dijawab Nabi Musa, qala satajiduni insyaallah sabira wa la asila amro. Insyaallah panjenengan menemukan kula, kata Nabi Musa. Qala satajiduni insyaallah jenengan akan menemukan kula dados yang sing sabar, tidak akan melanggar. Jadi tidak akan maksud, tidak akan melanggar perjanjian. Tak muruni bi wa ya. Jadi ini maksudnya ini meyakinkan Nabi Musa ini ingin belajar menang. Padahal jika diparingi pirsa, sampeyan gak kira kuat. Gak kira sabar. Boten kula sabar. Niki semangat Nabi Musa golek ilmu. Terus berjalan kita menang ini pun. Hari berjalan tapi dengan syarat. Fa ini tabak tani fala tas'alni an sa'id hatta uhdisalaka minhu dzikra. Ya wis nek ngono sampeyan lek pengin bener pengin belajar tapi ono syarat kata Nabi Khidir. Awakmu melo aku tapi ojo takut. Apa sing diajarkan, apa sing dilakukan wis gak usah akeh tanya. Wis melo meneng mawon. Enggak usah akeh protes. Kasarane ngoten. Baini tabak tani fala tas'alni an sayyid hatta udisala kami sampai aku menjelaskan diri. Jadi lek turun dijelasno wis gak usah melo. Mantul ngoten pantolako hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Dipun berjalan, nggih siap kata Nabi Musa wis gak usah protes. Jadi pokoknya nopo sing dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa gak oleh protes. Melo. Sak sampune melo derek tempundi-pundi sampai diajak naik perahu. Hatta idza iba bisafinati khoroqoha. Nyampe teng perahu ini kata penumpang di tengah-tengah segoro ini di Nabi Khidir papan perahu ini sing nyambung di uyo air laut dibolongi. Jadi dibuka. Bayang perahu berjalan. Perahu ini berjalan di tengah laut, papan ini sudah dibuka. Kaget nomor dari Senin nomor dari. Ketika protes ya, tengah laut, papan ini dibuka. Tapi ajaib nih nopo ajaib. Air gak melepuh. Tapi yang namanya Nabi Musa ini kan syariat yang ditegakkan. Ini jelas dolim. Terus mau bayar di tengah segoro, dodol perahu. Pak kata penumpang. Nopo jawabannya? Ya saya kata ngoten, ya saya. Qala lahu arata itu riko ala wahai guru, wahai Nabi Khidir. Engkau bolongi perahu itu apa engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Itu riko. Lakon jika saya ini sungguh engkau adalah melakukan kemungkaran yang sangat besar, kedoliman yang sangat besar. Bayang kata penumpang. Papane dibolong.
Kan enggak mantu disare. Nopo jawabannya? Jawabannya Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wow, wis aku kan wis ngomong namanya. Awakmu itu gak kira kuat, gak kira sabar. Makanya nek langsung protes. Hari Nabi Musa sadar dengan syaratnya. Kami sepakat awalnya. Namanya nek ini opo ae gak usah protes. Nopo jawabannya qala la tu'akini nggih pun nggih panjun sepuro. Nggih pun sampai kula niki didenda. Pun sampai kula niki didenda ranten kula lali teng syarat iki. Spontan. Jadi ku hebatnya Nabi Musa teng mriku. Enek kemungkaran nopo mawon kemungkaran ini langsung berani menegur. Niki kelasnya Nabi Musa. Niki hebatnya Nabi Musa. Ketika enek kemungkaran, hal yang melanggar syariat, Nabi Musa ini langsung tampil, langsung berani ngilingakan. Nek kula pinjen kan boten. Eto tasawuf mawon padahal wedi. Lek enek kemungkaran kula panjenengan enggak wis karepe wong dhewe padahal hakikate wedi. Lek Nabi Musa boten wani Nabi Musa setiap ada kemungkaran langsung diilingno. Ini gak kena, ini melanggar syariat. Tapi keratan wis perjanjian, nggih kula nyuwun sepuro, kula lali teng syarat. Buat matur berjalan malih. Wala tulhikni min amri, pun ngantos kula niki dituntut nggih. Maksudnya niki dihukum yang yang menyulitkan kebersamaan kami. Ampuni, jadi jalur ampun. Dimaafkan. Dimaafkan oleh Nabi Khidir. Fantolak wale berjalan malih budal malih hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan lahu bi ghairi nafsin laqad jita say'an nukra. Sasampune mandhat saking perahu niku mudhun berjalan ke tengah kampung ketemu bayi. Napa anak kecil main di anak-anak yang lain. Dan anak kecil ini paling ganteng dewe, terang wajahnya, ketok beto bidiani. Tulinan bal-balan namun ini. Tulinan bal-balan atau milok lomba nak ada. Ini anak ganteng dewe, moro-moro dipendet di Nabi Khidir. Dipendet di Nabi Khidir langsung dipaten. Ini wakila langsung dikorok. Ini wakila bilang nopo dibenturan tentang tempo. Jadi sirah ini langsung dibanting di Nabi Khidir meninggal. Bayang ini arek cilik tulis mantun ngoten langsung dipaten. Kira-kira kalau pikir protes nopo. Guru gendeng nih. Nabi Musa nggih sami. Ini gak kena iki ajaran sesat temen. Ajaran sesat. Wah ini arek cilik tulis malah dipaten. Mantun ngoten napa? Nggih jawab di Nabi Khidir. Oleh saya sekolah, matur mungkar, cukup kau ini melakukan kemungkaran malih. Masa ini baik, gak duit dosa, masuk akal. Oh gak duit dosa di tangan ini. Qala alam aku, jawabannya dipanjat. Qala alam aku laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wis tak ngomong namanya. Sejak awal wis tak kandhani. Sampeyan niku gak kira sabar. Sulit banget sabar. Kate istiqomah ngene ae gara-gara iki. Gak kate istiqomah. Ini mawon, gak sabar bulan panjenengan berjalan di jalan diuji. Kayak aneh nopo mawon nopo sing tidak masuk akal. Ari bulan panjenengan kuranglah keyakinan, datang keraguan. Tapi lek hikmahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ini adalah dua orang yang memiliki ilmu yang sama-sama dari Allah yang tidak bisa menyatu. Di antara satu dengan yang lain gak ada kelebihan masing-masing. Lek Nabi Musa ditinjau dari syariat, sedangkan Nabi Khidir ditinjau dari hakikat. Ini gak nyambung. Tapi kalau bidinan ojo niru-niru ilmu hakikat. Opo kok mateni arek cilik iki gak genah. Oh, sing gak genah sing mate. Niki sekedar contoh. Di Quran ini memberikan contoh ilmu itu ada yang tidak diajarkan dumateng umumi menung. Ini orang-orang tertentu mawon. Dibukti ini kayak Nabi itu. Makanya wong-wong sing diberikan ilmu sing nyeleneh kados ngoten, uripe gak kumpul di menungso umumi. Terus boten.
Wong nek diberikan ilmu syariat pasti kumpul kali wong liya. Makanya tingkatan wali itu macam-macam. Ini wali kutub, wali abdal. Ini wali macam-macam ya, wali-wali yang terkenal kekasih-kekasih Allah ini. Ini sing terkenal niku biasanya wali sing duwe ilmu ni Allah. Gini ku wali ni Allah. Kayak Nabi Musa ini menjelaskan syariat. Mantun-mantun ketika ditanya tentang pembunuhan bayi ini, gitu diprotes. Malah tu sahib ni, qad balau tamila duni udro. Wes, mantun-mantun sampean ini gitu. Wes tak kandani gak kira kuat. Lek sampean mari iki kan pertama alasannya krono lali. Paham? Lek pertama alasannya krono lali, dimaafkan. Di peringatan pertama diampuni, peringatan kedua langsung diberi teguran. Sampeyan lek mari iki tanya maneh, wis pisah. Jadi gak iso dilanjutkan. Jadi krono nopo gak ini alasan kedua. Karena lek pertama lali masuk akal. Kedua lali malih, sare ketok lali. Sing kedua. Jadi gak ini alasan. Qalas in sa'altuka an sa'in ba'da fala tusahibni. Jadi engkau harus tidak mengikuti aku lagi, kata Nabi Khidir. Qad balau tamil laduni udro. Cukup perjumpaan kita akhiri dengan perpisahan. Jadi tidak harus meneruskan kembali perjalanan cari ilmu. Empun, semangat, sepakat ya. Sepakat Nabi Musa dan Nabi Khidir terus memberikan kesempatan terakhir yang ketiga, berjalanlah malih. Berjalan malih fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ketika melakukan perjalanan yang sangat jauh, nyampe ke sebuah perkampungan, Nabi Khidir dan Nabi Musa ini kelaparan, kehausan, golek jaluk ke perkampungan ini boten enten mari. Setiap kampung, mari kelihatan kampung ini gak enek sing mari. Padahal ini musafir. Makanya Nabi ini luar biasa. Musafir di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu asnaf golongan yang wajib menerima zakat. Saking begitu menghargai orang-orang yang dalam keadaan perjalanan terus kekurangan bekal. Jadi ternyata Nabi Musa dan Nabi Khidir ini masuk ke perkampungan dalam keadaan lapar dan haus. Jaluk minum, jaluk mangan ini gak ada sinengke, sak kampung. Kompak, kok iso kompak. Mantul ternyata di tengah-tengah kampung ini ada tembok. Wakilah tinggi ini 100 diro. Tinggi ini kampung, anggaplah sebaru ngawon. 100 diro tak kayak Monas ini ulangnya. Jadi kampung ini temboknya panjang kate roboh. Temboknya panjang kate roboh, di Nabi Khidir ini malah dibangun. Wis wong kampungnya gak bersahabat, wong kampungnya medhit, wong kampungnya gak genah, tapi enek perkara sing boten sae di Nabi Khidir malah didandani. Lek kula pikiran kira-kira lek wong kampungnya medhit wis kira-kira sik pancet betah temen kula boten. Wis acur. Tapi Nabi Khidir boten ngajak Nabi Musa. Nabi Musa dibangun tembok niku sing kate roboh yang akan membahayakan orang kan. Ini tanggul, ini tanggul dijebol, maka akan rusak kampung ini. Entah kena banjir, entah air mau laut masuk. Tapi Nabi Khidir boten dibangunlah kampung ini. Padahal orang kampung ini gak bersahabat. Dan ini gilek kelas tiang hakikat. Jadi kunci ini nopo sing menjadi langkah, nopo yang telah menjadi kelakuan ini sedaya urusannya kali gak enek, gak mandang urusan mau ngereken, mau boten, mau musuhi, mau memberikan perhatian, mau wong niki kate nilai gak jelas wis urusan. Sing penting niki perintah Allah. Niki prinsipnya orang yang hakikat. Nabi Musa protes. Lek Nabi Musa protes. Fa'abau. Mandono diprotes. Fa'abau ayyudarifu wa falajada fiha jidara yuridu an yaqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Wahai Nabi Khidir,
Seandainya jenengan iki lho mendhet upah saking pekerjaan kita ini kan lumayan. Kulo jenengan iki iso mangan, iso ngombe. Lek kulo lan panjenengan iso napa mendhet upah. Kala hari keranten wis protes yang ketiga. Pada kita ini perlu makan, perlu minum, kata Nabi Musa. Dia masuk akal, oh pancen wis lemes, boten gak ada tenaga, terus bangun mau menyelamatkan kampung, ternyata wong kampung ini boten mereka. Qala hadza firaqu baini wa baini. Wis saiki wis kita gak iso lanjut mau kata Nabi Khidir. Wis saiki awak gak iso terus perjalanan ini, kita berpisah. Jangan teruskan. Saun Afrika. Saunat juga bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Wes nanti aku ceritakan apa hikmah dibalik 3 kejadian yang telah terjadi pada kita, kata Nabi. Malam tastati alaihi sabra, selama engkau tidak mampu, tidak sabar, ingin mengetahui apa sing dilakoni oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Lek perahu iku kangge milik wong miskin. Perahu sing dibolongi oleh Nabi Musa niku, Nabi Khidir niku, perahu sing gade wong miskin. Tiang setunggal tapi gak ada ahli waris 10. Paham ya? Perahu sing ditumpangi niku gak ada ahli waris 10, sing songo niki gak iso bekerja. Sing mari mangan sing wis sing ngelamen. Anjir lah sing paling tua lagi. Sehat, iso bekerja. Lintune no nyuwun sewu, gak iso bekerja cacat. Ini sing buta, ini sing bisu, macam-macam. Lah iki satu-satunya sumber orang yang memiliki perahu itu yang memberikan nafkah 10 keluarga. Terus ini pemimpin sing dolim, setiap ada perahu selalu dirangkum, diambil paksa supaya perahu ini gak diambil. Akhirnya tak bolongi. Tapi karena Nabi Khidir sing bolongi, perahu ini tetap iso golek duit. Kayak kula dengan sing bolongi langsung antri, langsung masuk bengkel, langsung ngentek awal. Tapi kanten ini karomah teman. Lek Nabi, lek Rasul mukjizat, lek wali karomah. Karena sebab ikulah aku ini tak bolongi perahu ini, kayak enggak dicukup. Karena kenapa satu-satunya sumber orang yang memiliki perahu itu memberikan nafkah kepada 10 keluarganya. Jadi luar biasa dibalik kejadian. Fa'aratu an aiba wa kana wa maliku ya'budu kal safinatin wasba. Jadi diambil secara paksa. Iku sing pertama, Nabi sinten? Nabi Musa mantuk-mantuk, tapi yo ngono. Lenggak keluar karomah yo napa nami. Padahal yo Nabi Musa duwe mukjizat tadi. Nabi Musa duwe mukjizat di sebelah lautan, ketemu dibolongi perahu yo padha bingung. Napa maksudnya? Enggak diperintah Allah. Lek pun Allah enggak memberikan perintah. Sekelas Nabi Musa mawon yo enggak paham. Paham nggih? Napa malih kula lan panjenengan. Niki sekelas Nabi Musa nek dibolongi. Padahal Nabi Musa mari lewat tengah segoro. Kok saya keweden? Intinya keweden ini bukan tentang awal dewe, tapi ini adalah kedoliman bagi orang lain, kemungkaran. Masa perahu dibolongi di tengah laut. Wa amal ulamu fatana abawa mu'minaini faqosina ayyuhi qawma tuyana wa kufro. Sedangkan anak kecil yang aku bunuh itu bapak ibu ini orang yang rajin ibadah, mukmin. Faqosina ayyuhi qawma. Terus aku bunuh karena dia nanti akan menjadi kafir. Toba kafiran walau asala arhamahuma. Kalau seandainya anak kecil ini akan hidup, maka dia akan menjadi anak yang berani kepada kedua orang tua. Makanya saya pateni. Karena orang ini ilmu namanya ilmu go. Ini khusus corona nabi dan kekasih Allah. Ini zaman siyen nih. Zaman saat ini gak oleh meskipun wali gak oleh mateni anak ini banget. Nek wali ngatos kapanpun ada orang yang mengetahui sifat yang tersimpan itu, tapi boten asal dilampahi. Nek ini kan hanya sekedar memberikan pelajaran tentang
Nabi Musa. Syariat Nabi Musa kan angsal mawon. Matunol fa'aratna ayyidil. Matunol kan kamu khawatir. Fa'aratna ayyidilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Jadi Allah akan memberikan ganti yang terbaik. Akan memberikan ganti yang terbaik dibanding anak yang kebaikan dari anak yang kecil ini. Jadi ketika anak diambil itu bukan berarti musibah, akan tetapi Allah sudah merencanakan nikmat yang lebih baik kan gitu yang sepul sing ditinggal orang tua. Nah ini anak yang meninggal si cilik kurulan panjenengan gak usah putus asa. Pasti Allah telah menyiapkan yang terbaik. Selanjutnya wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayyablu wa asuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Sedangkan anak yang kecil tembok yang aku bangun, kata Nabi Hidir, ada harta di bawahnya tersebut. Ada 2 anak yatim di tengah-tengah kota tersebut. Dan di bawahnya ada harta emas dan perak. Jadi orang tuanya ini membangun, terus menyimpan harta tinggalannya di bawah tembok. Lahu wa kana abuhuma sholihan. Dan kedua orang tua anak yatim itu orang yang soleh. Orang yang rajin ibadah. Fa'arada rabbuka ayyablu asuddahuma. Sedangkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan wasiat harta tinggalan bapak anak yatim ini kepada keduanya. Makanya aku wayastahrija. Jadi aku bangun dan aku ambil. Jadi dibongkar mantu itu dibangun malih, aku ambil rahmatan min sebagai pemberian dari Allah, kata Nabi Musa. Dan mengambil cerita dari surah Kahfi ini, orang kulolan panjenengan nyileng gada rezeki lebih, nyileng kang di anak niku di api. Paham ya? Gak usah boros kok. Bukan berarti tapi sudah zakat sudah zakat, sudah sedekah, kewajiban sendiri sudah dilakukan kepada Allah kayak apa? Kayak haji, zakat, sedekah bulan panjenengan pun dilampahi sedoyo, terus kok kata enten lebih harta, terus dicelengi, itu termasuk orang soleh. Paham? Mengambil ayat nih, berarti kalau panjenengan gak ada tabungan itu bukan berarti elek. Sakit dirabu ya. Mempersiapkan kangge anak supados anak ini boten tertinggal dalam keadaan lemah ekonomi. Niku lek gada, lek boten gada ya wis suruh cowaki sing akeh. Paham iki? Niku lek gada. Kula mikirnya gada rezeki lebih, Bang. Gada rezeki lebih, terus gada celengan dipersiapkan kangge anak. Sing penting sampun disakati, sampun kewajiban iki mbak dilampahi. Tapi lek wali jenengan kulan jenengan nyelengi gawe anak, tapi kewajiban haji dilantarno, kewajiban zakat dilantarno, niki yang namanya maksiat. Durhaka kepada Allah. Boten angsal. Sampai dikami ya. Farada rabbuka ayyablu asuddahuma wa yastarijakan zahuma rahmatan min rabbik. Wa ma fa'altahu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi apa yang aku lakukan, kata Nabi Hidir, apa yang aku lakukan ini bukan karena keinginanku. Jadi sing dilakoni Nabi Hidir itu bukan karena inisiatif yang mbak atau keinginan yang mbak, tapi itu merupakan perintah dari Allah. Ya aku dewe yo gak ero. Jadi Nabi Hidir, aku dewe yo gak ero, cuma karena ini perintah Allah aku lakukan, kata Nabi Hidir. Perlu gak ero. Dari kata wilu malam pasti alaihi sabro. Dari kira sing engkau merupakan penjelasan dari apa yang engkau tidak sabar, tidak mampu, tidak kuat menerima ilmu yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi ilmu Allah itu sangat kata. Dan mungkin keluar panjenengan belajar kados mekatan ini menjadi sebab
Ulang panjenengan ini semangat yang dari ilmu Allah. Karena kenapa satu-satunya derajat yang mampu mengantarkan derajat yang paling tinggi di akhirat adalah ketika orang itu gak ada ilmu Allah. Mungkin ilmu ulang panjenengan sedaya kali Allah didadosaken ilmu manfaat di wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya niku wa yas'alunaka andil Qur'an. Ceritanya tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini lebih hebat kali. Ceritanya lebih dahsyat mah. Orang yang mampu mengelilingi dunia. Kayaknya benar. Jadi iso dari puncak barat sampai etan. Sing iso ketemu ini namung Dzulqarnain. Nanti ceritanya tentang Suroka.